warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan saya Dika Lejayatri dari program Studi Perkembangan Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai off-the-job training. Itu salah satunya itu adalah pelatihan yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia, khususnya di dunia perkembangan syariah. Untuk materi yang pertama yaitu pelatihan off-the-job training. Job training adalah pelatihan yang dilakukan di luar tempat kerja utama. Tujuannya adalah memberikan pengetahuan keterampilan baru tanpa gangguan aktivitas pekerjaan. Contohnya seminar, pelatihan di kelas, simulasi, atau studi kasus. Artinya karyawan atau peserta pelatihan belajar dalam situasi yang terpisah dari rutinitas kerja sehari-hari. Tujuan utamanya yaitu seperti yang contoh sederhananya yaitu seperti mengikuti seminar yang dilakukan di luar pekerjaan. Kelebihan dari object training sendiri yaitu ada empat bagian yaitu serta fokus belajar, materi sesuai kebutuhan organisasi, lingkungan yang kondusif. Namun dari kelebihan tersebut tentunya terdapat kekurangan dari object training ini sendiri. Itu ada biaya yang lebih tinggi daripada on-the-job training. Sulit diterapkan langsung pada saat pekerjaan dan membutuhkan waktu tambahan ada di luar jam kerja. Nah, untuk metode dalam job training ini terdapat 6-8 bagian, yaitu yang pertama ada lektur atau ceramah, yaitu metode ini digunakan untuk menyampaikan teori atau konsep tertentu kepada peserta. Biasanya dilakukan oleh trainer yang berpengalaman dan efektif untuk menyampaikan informasi dalam jumlah besar secara cepat. Namun, tantangannya juga ada, yaitu peserta bisa cepat bosan jika tidak disertai dengan interaksi antara pemberi materi dengan peserta object training itu sendiri. Kedua yaitu diskusi atau berbagi pandangan dan pengalaman ini. Dalam metode ini serta diajak untuk berbagi pandangan dan pengalaman. Diskusi dapat meningkatkan partisipatif dan menumbuhkan pemahaman secara mendalam pada materi. Nah, pada diskusi ini fokuskan berbagi pengalaman antara pemateri atau moderator serta peserta pada objek training ini, atau juga bisa antar peserta objek training yang berdiskusi dari pandangan dan pengalaman masing-masing. Nah, untuk case study selanjutnya yaitu case study atau studi kasus, yaitu menganalisis kasus nyata. Pada bagian ini peserta diberikan kasus nyata dari dunia kerja untuk dianalisis dan dicari solusinya. Metode ini sangat berguna untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan. Nah, studi kasus ini juga mengambil kasus dari yang sudah terjadi atau sering terjadi pada pekerjaan atau organisasi tersebut. Jadi untuk penerapan pada pekerjaan sehari-hari akan lebih efektif. Yang keempat yaitu case incident atau fokus pada satu masalah spesifik. Itu hampir mirip dengan studi kasus, tetapi biasanya lebih singkat dan fokus pada satu permasalahan spesifik. Tujuannya adalah melihat bagaimana peserta bereaksi terhadap situasi tertentu. Nah, ini juga sangat penting karena untuk melatih respon dan kecepatan tanggap setiap peserta. Yang selanjutnya yaitu role play atau bermain peran.
Dalam metode ini, peserta memerankan suatu peran tertentu sesuai situasi kerja. Misalnya, seorang teller dan nasabah di bank syariah. Metode ini membantu peserta memahami dinamika interaksi dan komunikasi kerja. Khususnya pada perbankan syariah, yaitu misalnya pada teller juga bagaimana role play untuk menjadi teller pada saat menangani nasabah, CS, dan lain-lain. Untuk yang keenam yaitu simulation, yaitu pelatihan dilakukan dengan meniru kondisi kerja sebenarnya. Misalnya simulasi transaksi perbankan, layanan nasabah, atau sistem keuangan syariah. Nah, ini membantu peserta mengembangkan terapan praktis sebelum diterapkan di lapangan. Yang ketujuh yaitu ada game atau permainan. Itu melalui permainan edukatif ini serta belajar sambil berkompetisi. Cara ini meningkatkan semangat, kreativitas, dan kolaborasi antar peserta. Dalam game dan permainan ini, sum permainan dan training menjadi satu agar para peserta tidak bosan dan materi-materi tersampaikan lebih efektif. Yang kedelapan yaitu action learning, yaitu pembelajaran tindakan atau belajar sambil melakukan proyek nyata. Nah, peserta langsung menerapkan pengetahuan baru dalam proyek nyata, jadi mereka belajar sambil melakukan dan memecahkan masalah real yang dihadapi organisasi. Nah, untuk media pelatihan sendiri, itu ada dalam proses pelatihan ini media juga sangat penting, biasanya menggunakan media audio visual, video dan proyektor, perangkat interaktif seperti video dan media ini membantu peserta memahami materi dengan lebih cepat dan menarik. Selanjutnya yaitu pemilihan metode latihan. Untuk memilih metode pelatihan ini sendiri ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama biaya dan ketersediaan sumber daya, kesesuaian dengan pekerjaan, keterampilan dan preferensi trainer, karakteristik, preferensi dan peserta pelatihan, kemungkinan menggabungkan beberapa metode yang ada, yaitu blended method. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, lembaga dapat memastikan bahwa pelatihan yang diberikan benar-benar efektif dan bermanfaat bagi karyawan maupun organisasi. Nah, sebagai kesimpulan, on-the-job training ini merupakan metode penting dalam pengembangan kompetensi karyawan, terutama ketika dibutuhkan pembelajaran yang mendalam dan terstruktur. Dengan memilih metode dan media yang tepat, pelatihan ini dapat meningkatkan kualitas SDM, mendukung keberhasilan organisasi termasuk sektor perbankan syariah. Dan cukup sekian, lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.